Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai materi endapan hidrotermal dan epitermal. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan dari materi ini. Yang pertama adalah endapan hidrotermal. Endapan mineral hidrotermal merupakan endapan yang dibentuk oleh sirkulasi fluida panas dari sekitar 50 derajat sampai lebih dari 500 derajat Celcius yang meluluh dan transportasi, kemudian mengendapkan mineralnya sebagai respon perubahan kondisi fisika kimia. Endapan mineral biasanya terbentuk pada zona pelepasan, berupa saluran tunggal atau serangkaian channel waste, dan juga jaringan rekan kecil yang halus. Jadi lokasi pengendapan mineral hidrotermal dapat berupa patahan, jaringan rekan, dan zona geser, menurut Pirasnu pada 2009. Kemudian di sini ada gambar sistem hidrotermal magmatik, yang dimana menggambarkan sebuah magma dari bawah akan naik ke atas sebagai gas. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Tipe dan model endapan yakni sebagai berikut. Yang pertama itu endapan epitermal, yang kedua endapan porfiri, ketiga endapan skran, yang keempat ada MS, dan kelima ada SEDEX. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kemudian yang kedua ada endapan epitermal. Endapan epitermal didefinisikan sebagai salah satu endapan dari sistem hidrotermal yang terbentuk pada kedalaman dangkal yang umumnya pada buzzer vulkanik yang dekat dengan permukaan. Ini menurut Simons et al. 2005 dalam Sibarani 2008. Penggolongan tersebut berdasarkan temperatur, tekanan, dan kondisi geologi yang dicirikan oleh kandungan mineralnya. Secara lebih detailnya, endapan epitermal terbentuk pada kedalaman dangkal hingga 1000 meter di bawah permukaan dengan temperatur relatif rendah 50-200 Celcius dengan tekanan tidak lebih dari 100 atmosfer dari cairan meteorik dominan yang agak asin, menurut Paradno 1992. Pada daerah vulkanik, sistem epitermal sangat umum ditemui dan seringkali mencapai permukaan, terutama ketika fluida hidrotermal muncul atau airput sebagai geser dan fumaroles. Banyak endapan mineral epitermal tua menampilkan fosil atau rods. Dari sistem fumaroles kuno, mineral-mineral tersebut berada dekat permukaan. Proses erosi sering mencabutnya secara cepat. Hal inilah mengapa endapan mineral epitermal tua relatif tidak umum secara global. Selain itu, asosiasi elemen juga merupakan salah satu ciri dari endapan epitermal, yaitu dengan elemen biji seperti AU, AG, AS, SB, HG, TL, TE, PB, ZN, dan CU. Tekstur biji yang dihasilkan oleh endapan epitermal termasuk tipe pengisian ruang terbuka atau karakteristik dari lingkungan yang bertekanan rendah, krustifikasi, kloroform banding, dan struktur sisir. Menurut Hedenquist et al. 1996-2000 dalam Chandler 2009. Ya, kemudian di bawah ini digambarkan ciri-ciri umum endapan epitermal menurut Lidgren 1933 dalam Sibarani 2008. Yang pertama, suhu relatif rendah 50-250 derajat Celcius dengan salinitas bervariasi antara 0-5%. Yang kedua, terbentuk pada kedalaman dangkal kurang lebih 1 km. Yang ketiga, pembentukan endapan epitermal terjadi pada batuan sedimen atau batuan beku, terutama yang berasosiasi dengan batuan intrusif dekat permukaan atau ekstrusif. Biasanya disertai oleh sesar, turun, dan kekar. Yang keempat, zona biji berupa urat-urat simpel, beberapa tidak beraturan dengan pembentukan kantong-kantong biji. Seringkali terdapat pada pipa dan stockwork. Jarang terbentuk sepanjang permukaan lapisan dan sedikit kenampakan replacement. Kemudian yang kelima, logam mulia terdiri dari PB, ZN, AU, AG, HG, SB, CU, SE, BI, dan U. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Karakteristik umum dari endapan epitermal menurut Simpson et al. 2005 dalam Sibarani 2008 adalah yang pertama, jenis air berupa air meteorik dengan sedikit air magmatik. Yang kedua, endapan epitermal mengandung mineral biji epigenetik yang pada umumnya
memiliki batuan induk berupa batuan vulkanik bentuk liar. Yang ketiga, tubuh biji memiliki bentuk yang bervariasi yang disebabkan oleh kontrol dan litologi, di mana biasanya merefleksikan kondisi paleomerbeality pada kedalaman yang dangkal dari sistem hidrotermal. Yang keempat, sebagian besar tubuh biji terdapat berupa sistem urat dengan dip yang terjal yang terbentuk sepanjang zona regangan. Beberapa di antaranya terdapat bidang sesar utama, tetapi biasanya pada sesar minor. Baru yang kelima, pada suatu jaringan, sesar dan kekar akan terbentuk biji pada urat, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Klasifikasi endapan epitermal. Berikut gambar klasifikasi endapan epitermal. Pada lingkungan epitermal terdapat dua kondisi sistem hidrotermal yang dapat dibedakan berdasarkan reaksi yang terjadi dan keterdapatan mineral-mineral alterasi dan mineral bijinya, yaitu epitermal low sulfidasi dan high sulfidasi. Karakteristik endapan epitermal sulfida rendah. Endapan epitermal sulfida rendah dicirikan oleh larutan hidrotermal yang bersifat netral dan mengisi celah-celah batuan. Tipe ini berasosiasi dengan alterasi kuarsa adularia, karbonat serisit, ada lingkungan sulfur rendah dan biasanya berperbandingan perak dan emas relatif tinggi. Mineral biji dicirikan oleh terbentuknya elektrum, perak sulfida, garam sulfat, dan logam dasar sulfida. Secara genesa, sistem epitermal sulfida rendah berasosiasi dengan vulkanisme riolitik. Tipe ini dikontrol oleh struktur-struktur pergeseran. Endapan ini terbentuk jauh dari tubuh intrusi dan terbentuk melalui larutan sisa magma yang berpindah jauh dari sumbernya, kemudian bercampur dengan air meteorik di dekat permukaan dan membentuk jebakan. Tipe sulfidasi rendah dipengaruhi oleh sistem boiling sebagai mekanisme pengendapan mineral-mineral biji menurut Hedenquist dan kawan-kawan 1996 dalam Piragno 1992. Karakteristik endapan epidermal sulfidasi rendah. Tipe endapan Sinterbrexia Stockworth. Posisi tektonik, subduction, collision, dan rift. Tekstur coliform atau truciform. Asosiasi mineral striprit, cinnabar, adularia, metal sulfida. Mineral biji, pirit, elektrum, emas, sphalerit, arsenopirit. Contoh endapan Bongkor, Hisakiri, dan Golden Cross. Epithermal low sulfidation terbentuk dalam suatu sistem geothermal yang didominasi oleh air klorid dengan pH netral dan terdapat kontribusi dominan dari sirkulasi air meteorik yang dalam dan mengandung CO2, NaCl, dan H2S. 2.2 Karakteristik endapan epitermal sulfida tinggi. Endapan epitermal high sulfidation dicirikan dengan batuan induk berupa batuan vulkanik bersifat asam hingga intermediate dengan kontrol struktur berupa sesar secara regional atau intrusi subvulkanik. Ke dalam formasi batuan sekitar 500 sampai 2000 meter dan temperatur 100 sampai 320 derajat Celcius. Endapan epithermal high sulfidation terbentuk oleh sistem dari fluida hidrotermal yang berasal dari intrusi magmatik yang cukup dalam. Fluida ini bergerak secara vertikal dan horizontal menembus rekahan-rekahan pada batuan dengan suhu yang relatif tinggi, yaitu 200 sampai 300 derajat Celcius. Fluida ini didominasi oleh fluida magmatik dengan kandungan asidik yang tinggi, yaitu berupa HCl, SO2, HS, menurut Piragno 1992. Dan bisa dilihat gambar penampang ideal endapan epithermal. Ya, terima kasih atas pemaparan dari kelompok 3. Mungkin hanya
ini yang bisa dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.